Senyawa asam basa dapat diidentifikasi secara aman menggunakan indikator. Nah, apa sih indikator itu? Ya, ini ya. Indikator merupakan zat yang menunjukkan warna berbeda dalam kondisi asam maupun basa. Indikator itu biasanya ada yang namanya kertas lakmus, indikator alami, indikator buatan, sama indikator yang berbentuk alat gitu. Identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dapat dilakukan dengan cara mengamati perubahan warna kertas lakmus ketika bereaksi dengan larutan, gitu ya. Jadi ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah sama kertas lakmus biru. Kalau kertas lakmus merah, misalkan si kertas lakmus merah itu dicelupkan ke dalam larutan asam, maka tidak akan berubah warna atau tetap merah. Tapi kalau dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah jadi biru. Pun sebaliknya, kalau misalkan kertas lakmus biru, jika dilarutkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah jadi merah. Tapi kalau dicelupkan ke dalam larutan basa, dia tidak akan berubah warna atau tetap biru gitu. Kemudian untuk indikator alami dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Indikator ini dibuat dengan cara misalkan mengekstrak umbi-umbian, buah, atau bunga. Jadi ada banyak ya indikator alami itu yang bisa digunakan untuk mengecek atau mengidentifikasi asam basa. Misalkan ada kunyit, bunga sepatu, daun pacar air, bunga nusa indah, kubis ungu. Terus kalau umbi-umbian tuh ada umbi bit. Bunga juga ada bunga bougainville, bunga mawar merah, bunga kana, kulit manggis, anggrek, sama bunga kamboja itu juga bisa gitu. Lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ini ya perubahan warnanya. Untuk mengidentifikasi asam basa juga bisa menggunakan larutan indikator buatan. Indikator buatan ini lebih akurat daripada indikator alami karena dia mampu menunjukkan kisaran pH atau biasa disebutnya trayek pH. Jadi macam-macam ya bentuk indikator buatan itu, ada yang namanya timol biru, bromtimol biru, terus ada lagi metil orange, bromkresol hijau, metil merah, bromkresol ungu, bromtimol biru, terus kresol merah, fenolftalein, alizarin kuning dengan trayek pH-nya masing-masing gitu. Ada soal untuk mencari trayek pH jika suatu larutan X kayak suatu larutan yang tidak diketahui, kemudian dicek dengan beberapa indikator buatan, kita cari rentang pH-nya. Itu berarti cara penyelesaiannya seperti berikut ya. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah pH dari limbah A. pH dari limbah A ternyata pas dicek menggunakan indikator fenolftalein dia tidak berwarna. Tidak berwarna kan berarti di area 8,3 ke kiri ya, kurang dari. Berarti kita dapatkan 1 poin, kurang dari 8,3. Terus dicek dengan indikator bromtimol biru atau BTB ternyata warnanya hijau. Hijau itu kan di antara kuning sama biru. Berarti kita dapatkan angka di antara 6,0 sampai 7,6. Terus dicek menggunakan indikator metil merah, dia warnanya kuning. Kuning itu kan tulisannya di kanan ya, berarti trayek pH-nya kita ambil yang kanan juga. Kalau yang kanan berarti tandanya lebih dari 6,2. Terus dicek dengan metil jingga, ternyata warnanya kuning lagi. Sama dengan metil merah, berarti kita ambil kuning itu yang di kanan, berarti tandanya lebih dari. Trayek pH dari metil jingga yang kuning 4,4, berarti kita dapatkan lebih dari 4,4 gitu. Kalau sudah kita dapatkan ke ini angka 8,3, 7,6, 6,2 kita gambarkan. Kurang dari 8,3 berarti panahnya ke kiri ya. 8,3 ke kiri. Kemudian 6,0 sampai 7,6 itu berarti di antara 6,0 sama 7,6 kita buat garis. Kemudian ada lagi itu lebih dari 6,2, lebih dari panahnya ke kanan ya. Terus kita buat garis lagi lebih dari 4,4. Berarti ke kanan karena lebih dari. Kalau
Kalau sudah kita buat garis semua, kita lihat ini 2, ini 3, ini 4, ini 3 area. Yang terbanyak itu adalah irisan yang merupakan jawaban. Berarti jawabannya adalah di antara 6,2 sampai 7,6 gitu. Identifikasi asam basa menggunakan alat indikator ini biasanya ada pH meter sama kertas indikator universal ya. Jadi kedua alat ini itu sangat praktis dibandingkan ketiga indikator yang sudah dipaparkan di awal. Untuk pH meter ini merupakan alat digital untuk mengukur pH secara tepat. Caranya sangat praktis, tinggal dicelupkan saja elektrodanya ke dalam larutan yang diuji, kemudian nanti layarnya itu akan menunjukkan angka. Jadi kayak kalian menimbang berat badan gitu. Cuman bedanya ini kan mengukur pH ya. Jadi larutannya itu dicelupkan pH meter. Terus kalau indikator universal berarti kertasnya ini dicelupkan ke dalam larutan, kemudian nanti kan berubah warna kertas indikator universalnya, terus dicocokkan dengan warna yang ada di kemasannya. Tapi kedua alat ini juga mempunyai kelemahan. Kalau pH meter, kelemahannya itu sulit menormalkan alat yang telah digunakan ke posisi 0 karena elektrodanya kan udah terkontaminasi kan dengan larutan yang habis diuji. Terus kalau indikator universal, kelemahannya itu gini. Misalkan kita kurang teliti ya. Kita kurang teliti dalam mencocokkan warna pada kemasan, pH larutan yang diuji ini hasilnya juga kurang tepat gitu.